Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barengkol Miski Firdausi, Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan membacakan resume materi PBAK Fakultas. Yang pertama, materi pertama, hari pertama yakni sistem pendidikan di perguruan tinggi. Sistem perkuliahan yang ada di UIN Malang ada berbagai macam. Yang pertama ada SKS, yakni mahasiswa nantinya akan disuguhkan semester 1 sampai semester 7 dan semester 8 nantinya akan konsentrasi dengan skripsi. Terus ada beban, yakni terdiri atas 150 SKS. Kemudian mahasiswa Fakultas Humaniora untuk jurusan sastra Inggris, yakni ketika lulus akan memperoleh gelar sarjana sastra atau SS. Untuk jurusan bahasa dan sastra Arab akan memiliki gelar SHUM. Kemudian materi yang kedua yakni tentang sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan. Ada fasilitas yang bisa digunakan di Fakultas Humaniora, yakni ada ruang kuliah, perpustakaan, ruang SAC, home theater, auditorium, dan lain-lain. Kemudian ada tentang keuangan, yakni UKT, uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal ini beda dengan SPP. Kalau SPP itu jumlah pembayaran setiap mahasiswa sama antara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dan dari mahasiswa yang kurang mampu. Kemudian materi yang ketiga yakni tentang sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Dijelaskan tentang visi Fakultas Humaniora, yakni terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Kemudian misinya yakni memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan lain-lain. Kemudian tujuan Fakultas Humaniora yakni memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, memiliki kreativitas, inovasi, prestasi di bidang akademik dan non-akademik, dan masih banyak lagi. Kemudian ada program pembinaan dan pengembangan, ada strategi umum pembinaan, dan ada organisasi mahasiswa antar intrakampus. Kemudian materi yang keempat yakni tentang staf bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Pada prinsipnya layanan administrasi humaniora terdiri dari layanan administrasi akademik, yaitu layanan ujian proposal skripsi, layanan ujian skripsi, ujian komprehensif, layanan distribusi KHS, layanan PKL, layanan kegiatan yudisium, layanan bebas nanggungan, adalah melayani seluruh proses administratif mahasiswa yang berkaitan dengan persyaratan apa saja yang bisa dipenuhi oleh mahasiswa supaya bisa mengambil ijazah dan transkrip. Kemudian materi yang kelima tentang program studi bahasa dan sastra Arab, yakni tentang profil lulusan dan capaian pembelajaran, yakni ada profesi utama dan profesi pendukung, ada bidang kajian prodi bahasa dan sastra Arab. Kemudian ada juga kurikulum prodi bahasa dan sastra Arab, ada kelompok, mata kuliah, dan beban. Kemudian kegiatan dan prospek bidang akademik bahasa dan sastra Arab. Yang pertama sistem pembelajaran, kurikulum, pencapaian prestasi akademik mahasiswa dan dosen pada tingkat nasional dan internasional. Mahasiswa lulus tepat waktu dan dengan pencapaian nilai IPK minimum 3 dan reorientasi dan optimalisasi perwalian akademik. Kemudian ada kegiatan dan prospek bidang kemahasiswaan, ada prestasi mahasiswa, dan ada komunitas-komunitas mahasiswa. Senat Mahasiswa Fakultas Humaniora, unit kegiatan mahasiswa universitas, yakni ada teater komedi, kontemporer, jurnalistik, penelitian, pencinta alam, pramuka, dan lain-lain. Kemudian ada juga fasilitas pendukung PSA, yakni ruang kuliah bersama, lab film dan musik, masjid, ma'had ali, poliklinik, dan lain-lain. Keterampilan pilihan bahasa dan sastra Arab, yakni ada pengajaran, penerjemahan, pandu wisata,
sinematografi dan jurnalistik. Kemudian PBAK fakultas hari kedua, yang pertama ada organisasi SEMA fakultas, yakni secara umum memiliki 4 fungsi: advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Strukturnya terdiri atas ketua SEMA, sekretaris jenderal, komisi A, B, dan C. Materi yang kedua tentang tema Fakultas Humaniora. Terus kemudian ada cita-cita dan gambaran tema Fakultas Humaniora, ada gambar roda gigi, peta Indonesia yang terdapat background corak batik warna coklat yang dominan dan logo Ulil Albab dan warna hijau. Dan tugas tema fakultas yakni menjaga harmonisasi organisasi, meningkatkan kualitas organisasi kemahasiswaan lingkungan kampus, mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, dan lain-lain. Kemudian ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Seni dan Budaya, Departemen Riset dan Budaya, Departemen Sosial, dan BSO Al-Farabi, yakni program kerjanya adalah oprek, musik cover, dan musik training. Dan yang terakhir Ibnu Muklah, yakni komunitas para pecinta khot yang berada di bawah naungan Fakultas Humaniora. Sanggar Tari Srikandi terdiri atas ketua, sekretaris, divisi wiraga, divisi wirupa, dan divisi wirasa. Kemudian BSA dan HMJ diketuai oleh Kak Nila Putri Salsabila dan diwakili oleh Kak Arul. Dan misi HMJ BSA yakni meningkatkan kecakapan kinerja proker HMJ BSA, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan, mempererat dan meluaskan hubungan jaringan baik internal maupun eksternal HMJ BSA. Kemudian ada sekretaris, bendahara, divisi muasyalah, divisi tarqiyatul adab, divisi tarqiyatul lughah, divisi nasyatatul a'dha, divisi ad-da'wah wal ilmiyah, dan LSU Al-Jidal. Kemudian direktur HMJ BSA yakni Bapak Ahmad bin Hajar. HMJ adalah wadah mahasiswa yang merupakan kelengkapan jurusan, bertugas sebagai penyelenggara kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler yang bersifat penalaran di tingkat jurusan. FJA yakni Festival Jazirah Arab. Bentuk terjadi perkembangan apresiasi bahasa Arab meliputi debat bahasa Arab, khitabah, dan lain-lain. Kemudian BSA juga memiliki keunggulan, diantaranya mendapatkan sertifikasi internasional AUNU QA, memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kegiatan akademik dan non-akademik. Kemudian sistem pembelajaran integrasi antara pesantren, yakni untuk pembinaan spiritualitas, akhlakul karimah, bahasa asing, dan kajian keislaman, dan pendidikan tinggi untuk peningkatan wawasan keilmuan dan profesionalisme. Lulusan dapat bekerja di berbagai sektor, memiliki sistem informasi yang relatif cukup terintegrasi dengan sistem informasi universitas, dan mampu memenuhi tuntutan informasi penggunanya. Dapat melanjutkan magister di berbagai universitas dalam dan luar negeri. Kemudian implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang berbasis ulul albab. Kemudian kegiatan dan prospek bidang akademik, yakni ada sistem pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang berbasis ulul albab. Pencapaian prestasi akademik mahasiswa dan dosen pada tingkat nasional dan internasional. Mahasiswa lulus tepat waktu dan dengan pencapaian nilai IPK minimum 3. Reorientasi dan optimalisasi perwalian akademik. Kemudian prestasi mahasiswa BSA yakni juara 1 lomba baca berita bahasa Arab tingkat nasional Semarak Apresiasi Khazanah Arab di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 2017. Kemudian lomba debat ilmiah juara 1 bahasa Arab tingkat nasional FBB di UIN Suka tahun 2017, dan masih banyak lagi. Terus komunitasnya yakni ada komunitas mahasiswa peneliti Young Researcher, komunitas apresiasi sastra Mako Al-Adab,
komunitas debat El-Jidal, komunitas kepenulisan kreatif UKAS, komunitas film humanik, madrasah sastra dan bahasa kajian kitab kuning, komunitas jurnalistik El-Fuad, dan masih banyak lagi.